Dan guru Syekh Ramadan ada kebetulan. Oh sekali, kebetulan kacamata tuan guru Syekh baru kebetulan. Kalau kita duduk niatnya karena Allah, berkumpul karena Allah, dengan sebab guru kita yang nanti abis zuhur ba'da zuhur kita bubar dan berpisah karena Allah, maka kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan 7 naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mereka cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Maka sungguh beruntung orang yang hadir dari pagi tadi sampai siang hari ini, yang mereka betah duduk kepanasan, ambil apa dia kipas-kipas karena kepanasan, tapi nanti di akhirat mereka tidak kepanasan. Tapi berapa banyak orang yang mereka hari ini tidur, tempatnya empuk, dapat berita tentang pengajian hari ini mereka ogah, nggak mau kepanasan. Mereka lebih bagus duduk di rumah mereka pasang AC. Nggak mau saya kumpul sama mereka, nggak mau duduk-duduk. Tapi di akhirat mereka nanti kepanasan orang-orang seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya Bapak Ibu, mau pilih kepanasan di akhirat atau enak di akhirat? Enak di akhirat. Makanya kata ulama, orang yang lahir di dunia ini tujuannya untuk capek. Capeknya karena kenapa? Untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, selain mereka yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, salah satunya mereka yang disebut bahwa syabun nasya'a fil ibadah. Anak muda, yang mana anak muda tersebut tumbuh dalam ibadah, yang tadi orang tuanya sudah ngaji di tempat ini, yang mayoritasnya ummahat, ibu-ibu, yang mana ibu itu adalah madrasah, sekolahan bagi anaknya. Tapi begitu dia didik anaknya mau menjadi salah satu dari 7 kelompok tersebut, dia tumbuhkan anaknya dari muda menjadi orang ahli ibadah dan ahli ilmu. Dia bukan hanya dia saja yang ngaji, tapi dia bawa anaknya, dia bawa di mana pengajian dia ikut hadir. Maka supaya kenapa? Supaya anak saya ikut terlibat dalam saya, Pak Ustaz. Supaya nanti di akhirat saya nggak berpisah sama anak saya. Berapa banyak orang satu rumah di dunia, tapi di akhirat nanti berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan ibunya, berpisah dengan suaminya, bahkan saling nuntut hak mereka. Tapi mereka yang mana orang tersebut ikut ngaji pengajian ummahat, lalu dia ajak anak mereka, dia anjurkan anaknya, dia carikan guru yang baik, dia carikan tuan guru yang benar akidahnya, yang benar sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW, ikut ngaji di tempat tersebut, bahkan dia pondokkan anaknya di tempat tersebut, di madrasah tersebut, supaya menghasilkan anak-anak muda yang tumbuh dengan ibadah. Semoga anak-anak kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Semua orang yang sering duduk di pengajian kemungkinan besar dia meninggal husnul khatimah. Tolong carikan saya apakah ada orang yang sering pengajian, yang rutin pengajian, dimanapun pengajian meninggal su'ul khatimah. Insya Allah belum saya temukan sampai saat ini. Yang ada mereka itu ketika di rumah mereka sholat sunat dicabut dalam sholatnya. Berapa banyak orang belum sholat, dia udah pakai mukena tidur, dicabut nyawanya sama Allah. Karena kenapa? Karena mereka dingin dan diringankan langkahnya ke tempat-tempat yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumah mereka menuju majelis ilmu, maka tidak ubahnya dia menuju tempat, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menuju jalan surga, maka meninggalnya pun akan dimudahkan sama Allah. Ruhnya keluar, tidak dikasih mandat, tidak dikasih persulit, tidak ada keharapannya, cepat keluarnya ketika pada saat tersebut. Maka kuncinya di mana pengajian ikut kita hadir, berbondong-bondong ajak teman-teman kita saja. Betul apa tidak? Yang ketiga,
salah satu orang yang dapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki atau perempuan yang dimana diajak berbuat buruk dengan orang yang ganteng atau orang yang cantik, diajak berbuat maksiat tapi dia tolak karena Allah Subhanahu wa taala. Takut, inni akhafullah, saya takut karena Allah, maka orang seperti ini dia mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pegang HP, saya tanya ibu-ibu, semua punya HP apa tidak? Punya HP apa tidak? Tiba-tiba di HP kita, kebetulan kita udah meninggal nih suami kita, masuk ke orang laki-laki. Ya Allah, uji-uji saya. Diajak berbuat yang tidak benar, karena kita sering pengajian, kita katakan maaf kalau mau serius datang ke saya, datang ke orang tua saya, datang ke keluarga saya, jangan main-main. Maka orang seperti ini nanti mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, ketika suaminya kerja di kantor, pada saat tersebut istrinya berada di rumah, teleponan sama suami orang, hubungan sama suami orang. Dan berapa banyak orang yang punya istri di rumah, berhubungan sama istri orang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini teman kantor, mereka udah punya jabatan, mereka punya sesuatu, dengan ringannya yaitu memberikan haknya suami kepada orang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya boleh cerita apa tidak kepada ibu? Boleh. Boleh cerita apa tidak? Boleh. Ya. Suatu ketika ibu-ibu, ada seorang di Irak yang dimana orang ini ganteng sekali, umurnya di bawah 20 tahun, tinggi, putih, ganteng sekali, gantengnya minta ampun. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ini pemuda rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengerjakan sesuatu apapun yang baik-baik. Ketika pergi ke masjid sholat subuh tepat waktu, dia tidak keluar dari tempatnya kecuali membaca zikir dari pagi dan petang, membaca hizib sampai isyraq, baru dia keluar. Ditawarkan perempuan yang cantik-cantik, dia tolak dengan baik-baik. Diajak berbuat yang gak benar, dia tolak sesuatu tersebut. Tiba-tiba ibu-ibu yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, begitu sholat zuhur, ada seorang yang paling cantik di kampung tersebut berencana berbuat buruk. Begitu suaminya kerja keluar kota, dia mengatakan kepada pembantunya, hari ini suami saya keluar kota, hari ini wahai pembantuku, saya berniat berbuat buruk kepada seorang pemuda tersebut. Bantu saya berbuat buruk kepada seorang pemuda tersebut yang sangat ganteng, tinggi, besar, putih pada saat tersebut. Bantu saya. Maka ketika sholat zuhur keluar, dan dia pemuda ini adalah orang yang terakhir keluar daripada masjid. Ketika keluar daripada masjid pada saat tersebut, namanya siang bolong, panas, jarang orang keluar. Begitu dia jalan pada saat tersebut, teriak di pembantu, tolong. Ada apa? Kata pemuda tersebut, ada apa? Majikan saya sedang pingsan di dalam. Maka begitu dia masuk ke dalam tersebut, pembantunya lari, tahu-tahu dikuncikan di dalam rumah. Kuncinya ditaruh sebagaimana orang-orang tua dulu taruh duit, taruh uang. Di mana ditaruh orang tua dulu taruh uang, di mana? Hah? Di mana? Iya, saya nggak tahu tempatnya dulu. Saya masih ingat. Kalau laki-laki dulu taruh duitnya di kopi. Kalau ibu-ibu dulu taruh duitnya di mana? Wallahualam. Maka dia taruh tuh kunci di sana. Maka perempuan ini duduk di atas kasur pada saat tersebut, langsung tuh masuk di tempat kamarnya tersebut, dia cari di kuncinya, ditaruhkan tuh kunci. Dia tidur di atas kasur, masya Allah, dengan rambut yang panjang, cantiknya minta ampun, semua orang tinggi, jabatan ada, indah semua, dan kaya raya di perempuan. Laki-laki ini ganteng, ahli ibadah. Apa kata seorang perempuan tersebut? Dia katakan, suami saya ini lagi keluar kota. Sekarang kamu tidak boleh keluar dari tempat ini kecuali berbuat sesuatu kepada saya. Semua orang kamu tolak. Apa kata laki-laki ini mengatakan? Saya nggak mau. Saya takut sama Allah. Nggak mungkin keluar. Kalau mau keluar, ambil kuncinya sendiri. Subhanallah.
Kira-kira bagaimana? Saya mau tanya bapak-bapak. Ngambil sendiri atau bagaimana? Hah? Saya tanya dulu dari pagi Pak Tony. Bagaimana pagi Pak Tony? Dia pun bingung. Pagi Pak Tony menjawab. Bagaimana? Pak Haji di sebelahnya? Apa? Ambil sendiri. Pakai lapis, katanya supaya nggak ada wudhu. Mau pakai lapis, terus tetap nyala. Tetap aja raba-raba. Kata dia Pak Ustadz pakai lapis, yang pakai lapis itu kalau salaman. Kalau ini pakai lapis tetap aja nggak boleh. Kena setrum. Subhanallah. Hebat orang sini ya. Jawabannya baru kali ini saya temukan pakai lapis, saya nggak berdosa. Ya Allah. Bagaimana itu harus kita kaji pakai lapis ini. Hah? Serahkan wajib patuh. Kata Tuan Guru mengatakan serahkan ke Pak Haji Patoni saja. Kalau udah mandat dari Tuan Guru ke beliau, insya Allah jalan. Insya Allah. Bagaimana Tuan Guru? Pak Haji Patoni siap? Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat tersebut laki-laki mengatakan saya sakit perut. Dia katakan saya lagi sakit perut. Kata perempuan mengatakan nggak apa-apa, engkau sakit perut, keluar dari kamar mandi, datengin saya. Katanya, saya mau keluar dari kamar mandi. Di kamar ini ada kamar mandi, ada toilet. Nggak penting keluar sebelum ambil kunci sendiri. Subhanallah. Maka masuk dia kamar mandi, dia termenung gimana? Padahal nggak sakit perut. Gimana caranya supaya keluar? Dia paksa keluarkan kotorannya tersebut, dia keluarkan padahal dia sakit perut. Keluar kotorannya tersebut. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil kotorannya, dia berikan ke wajahnya, di badannya, dia usapkan supaya perempuan ini menolak dia. Subhanallah. Hebatnya laki-laki pemuda tersebut, ketika dia ini bukan mencari maksiat, dia dicari oleh maksiat, sempat berpikir bagaimana keluar dari maksiat tersebut. Tapi sekarang orang zaman sekarang, yaitu dia mencari maksiat, tapi pemuda tersebut dia dicari maksiat, tapi sempat berpikir bagaimana keluar dari maksiat tersebut. Tapi berapa banyak orang ketika sudah di dalam maksiat tidak pernah berpikir bagaimana keluar dari maksiat tersebut. Maka Allah senang ketika hambanya diuji sama Allah dalam suatu maksiat, dalam suatu ujian, berpikir bagaimana bisa keluar dari maksiat tersebut. Itu Allah senang sama hal tersebut. Keluar dari lubang daripada dosa tersebut. Ini pahalanya sangat-sangat besar. Pahalanya sangat-sangat besar. Karena kenapa? Pahala sabar terhadap menahan maksiat itu lebih besar daripada menahan yaitu bala atau ujian atau sakit. Kita sakit gigi, sakit apa tidak? Sakit. Kalau sakit hati, sakit apa tidak? Sakit tapi masih bisa makan. Mau senyum sama orang tuh nggak bisa, Pak Ustaz. Kalau lagi sakit hati, lihat suami aja tuh. Nggak enak. Kalau lagi sakit apa? Sakit hati. Tapi ini orang subhanallah berpikir bagaimana keluar dari maksiat, dia lumuri badannya dengan kotoran, begitu keluar dari tempat kamar mandi tersebut, kaget nih perempuan, dia katakan apa? Hei pemuda, saya tahu engkau ini adalah pemuda yang paling bersih, yang paling harum, yang paling suci, yang ahli ibadah yang baik, setiap 5 waktu engkau mandi, kenapa engkau kotor seperti ini? Engkau lumuri badan engkau dengan kotoran manusia. Apa kata dia? Mengatakan, saya pun memang seperti ini. Saya memang seperti itu. Maka perempuan ini mengusir dia daripada rumahnya. Begitu keluar daripada rumah tersebut, keluar dari gerbang, dia langsung sujud syukur. Sujud syukurnya kenapa? Sudah terhindar daripada maksiat. Kalau kita kan beda. Kalau udah dapat harus sujud syukur. Betul apa tidak? Kalau udah dapat, baru ini alhamdulillah dapat. Nggak ketahuan orang kata dia. Tapi ini orang sujud syukur lalu dia bersihkan badannya. Subhanallah, tuh bau kotoran tuh nggak hilang-hilang. Makanya dia dinamakan rijalul misk, laki-laki yang berbau harum, yang berbau misik. Di dalam mimpinya dia dikatakan dia mendengar suara, karena engkau mensucikan namanya Allah yang ada di dalam engkau, maka Allah akan mengharumkan nama engkau dari dunia sampai akhir. Badannya menjadi badan yang begitulah orang yang menjaga dirinya dari sesuatu maksiat setelah bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Ramadan dia menjaga dirinya, tapi ketika setelah bulan Ramadan banyak ujian. Tadi di HP saya banyak orang bertanya itu tentang setelah bulan Ramadan, Pak Ustaz, saya kok tambah sering maksiat setelah bulan Ramadan, doa saya kok nggak kunjung-kunjung datang.
Inilah tempat hasil dilihat daripada Ramadan itu. Kalau di bulan Ramadan kita diuji sama nafsu saja, tapi di luar bulan Ramadan diuji sama dua, nafsu dan syaitan. Kalau kita bisa tahan diri kita, maka kita menjadi orang yang berhasil daripada Ramadan kita. Maka Ramadan kemarin kita rasakan. Semoga kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan, dan tapi di bulan Syawal ini kita membawa diri kita dengan suci sesungguh-sungguhnya, menjauhkan diri daripada najis yaitu berbentuk maksiat, daripada dosa-dosa, sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama ibu-ibu, yaitu sucikan hati kita daripada najis. Apa itu najis? Kotoran-kotoran sifat sombong, sifat hasad, sifat dengki, sifat buruk sangka, terutama buruk sangka sama Allah. Jangan pernah. Kapan doa saya dikabulkan? Sebab kita buruk sangka sama Allah, maka doa kita dihambat sama Allah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Kok saya saja yang dapat ujian, saya saja ditimpakan musibah? Apa kata Rasulullah SAW di dalam suatu hadis? Seandainya anak Adam tahu dan ditampakkan bagaimana besar pahala ketika dia diuji, diberikan penyakit, maka mereka akan mengadahkan tangan dan meminta kepada Allah agar penyakit itu tetap dalam badannya hatta ya'tiyakal yakin, sampai dia meninggal dunia. Kalau ditampakkan pahalanya. Jadi kalau musibah, ujian yang Allah berikan terhadap diri kita itu, jangan sampai membuat kita buruk sangka sama Allah. Jangan sampai kita ini benci sama Allah, sehingga kenapa? Berapa banyak orang sakit nggak mau sholat. Betul apa tidak? Ya katakan kan saya sakit, saya tidur aja, padahal bisa tayamum, padahal bisa sholat dalam kondisi seperti itu. Udah diajarkan sama tuan guru kita bagaimana cara sholat dalam kondisi sakit, tapi dia nggak mau, dia membenci, seakan-akan dia saja diberikan musibah. Sehingga kenapa? Penyakitnya itu bukan membawa tambah dekat dengan Allah, tapi dia membawa dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya ujian dia dapat menjadikan dirinya tambah dekat dengan Allah, tapi begitu ujian itu datang kepada dia, suatu musibah, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang ditimpakan musibah, diberikan kelilit utang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan suatu musibah sama Allah, bukan dia lari kepada Allah, tapi dia lari kepada dukun. Dia dekat kepada dukun, dia cari mantra, dia cari sesuatu, ditolak cintanya, dia katakan tolak cinta, dukun bertindak. Betul apa tidak itu? Kata orang-orang dulu mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. tapi kalau pengajian ummah, pengajian tuan guru Syahri Ramadan mengatakan cinta ditolak, sholat pun bertindak. Apa ibu? Cinta ditolak, sholat. Musibah datang, sholat pun bertindak. Ketika kita dapat suatu musibah, ujian apapun yang nggak bisa selesai, datang kepada Allah sang penyelesai suatu masalah. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum saya tutup, kepada ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ijazahkan kepada ibu-ibu yaitu doa, yaitu zikir yang dimana kita dianjurkan membacanya. Ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, ada yang mengatakan di antara adzan subuh dan iqamah. Karena sebaik-baik sholat seorang perempuan adalah di rumah, boleh juga di masjid. Kalau di rumah kita yang ngatur waktu qomatnya, maka setelah sholat qobliyah subuh yang dikenal dengan sholat sunnah fajar, maka bacalah kepada ibu-ibu ini doa yang diajarkan Rasul kepada sahabatnya, yaitu doa merayu dunia. Mau atau tidak ibu-ibu? Apa maksudnya merayu dunia? Dunia itu akan mengejar kita, lebih mengejarnya ketimbang pelari yang terhebat. Bagaimana cara bacanya? Yaitu baca di antara azan subuh sama iqamah, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah berapa kali? 100 kali. Saya baca, ibu-ibu bapak ulangi ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim
Astagfirullah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Saya ijazahkan kepada bapak ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Kopi itu kalau kami dulu begitu kami baca di Jakarta bersama Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas, guru kami sesepuh di Jakarta sekarang, yaitu biasanya bacanya sebelum subuh, sebelum adzan subuh, habis sholat tahajud dekat-dekat subuh bacanya 100 kali. Tapi kalau kami pas berada di kota Yaman, kami bacanya di antara adzan subuh sama qomat. Karena kenapa? Qomatnya di sana lama kalau subuh, 20 menit, kadang 30 menit. Kalau di sini baru kita masuk kamar mandi udah qomat terus. Terus sholat subuh. Betul apa tidak? Sehingga kita nggak dapat sholat qomat subuh. Padahal subuh itu dianjurkan lama-lama qomatnya, kecuali maghrib. Kalau maghrib kita cepat ke qomat bagus. Kalau maghrib, kalau subuh lama-lama qomatnya, tapi jangan sampai qomatnya pas sholat duha. Adanya sudah Pak Ustaz, saya sekarang bangun jam 9, saya sekarang qomatnya sendiri, adanya pakai sholat subuh. Ini yang enggak boleh. Maka pesan saya kepada ibu-ibu semuanya, coba angkat tangan yang masih punya suami, coba angkat tangan. Kedua tiga kali. Masih punya suami semuanya ibu? Jangan yang penting jangan akui suami orang ya. Pesan saya kepada ibu-ibu yang masih punya suami, berbaktilah kepada suami, karena surga kita itu dititip kepada suami kita. Walaupun suami kita nggak hadir pengajian, tapi jangan lupa doakan dia supaya hadir pengajian. Jelas seperti tidak? Pak Ustadz, suami saya ini nggak pernah sholat subuh, tetap doakan suami kita. Jelas? Karena surga kita ditempatkan di telapak kaki mereka. Karena kenapa? Kita jangan sampai berbuat zalim kepada dia karena dia berbuat zalim kepada kita. Jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Jangan membalas perbuatan buruk dengan buruk. Pak Ustadz, saya nggak pernah dikasih uang belanja, dia zalim sama kita. Pak Ustadz, saya dikasarkan, dia zalim sama kita. Pak Ustadz, dia nggak sholat subuh, dia zalim terhadap dirinya. Jangan sampai dia berbuat zalim sama kita, kita tidak memberikan hak kepada dia. Jelas seperti itu. Berapa banyak orang dizalimi sama suaminya sehingga dia mengatakan dia juga seperti itu, saya pun akan balas dengan kezaliman. Sehingga apa? Rumah tangganya panas, rumah tangganya nggak enak, rumah tangganya gersang. Nah ini jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Maka ketika kita melihat suami kita seperti itu, jangan lupa doakan suami kita. Dan pesan saya kepada ibu-ibu, nanti yang masih punya suami, cuci kaki suami kita. Jelas ibu? Ingat cucinya jangan pakai air termos. Supaya dia tak bisa jalan. Jelas? Cuci nanti pulang-pulang. Jelas? Pulang-pulang ibu minta maaf. Kok berubah ini istri saya, kata suaminya. Iya, baru ngaji sama Tuan Guru Syahri di pengajian Hikmahat di Gunung Sahari. Oh, kalau gitu sering-sering ngaji sama Tuan Guru. Kata suami. Biasanya istri saya Pak Ustaz gak pernah senyum, sekarang senyum saja. Masya Allah. Itulah buah hasil pengajian ummahat kita. Kita sedih bu? Nah, pulang-pulang cuci kaki apa? Yang kedua ibu, pesan saya kepada ibu, sering-sering masak di rumah. Jangan sampai suami kita sering makan nasi bungkus di luar. Ya, kenapa Pak makan nasi bungkus di luar, ngopi di luar? Kalau saya minta kopi sama istri saya lama jadinya Pak. Bareng dulu saya. Tapi kalau di warung baru saya minta kopi langsung jadi. Ada dia. Jelas ibu? Yang ketiga pesan saya kepada ibu-ibu, doakan anak kita, generasi kita setelahnya ini menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita. Karena kenapa? Generasi sekarang itu lebih bahaya ketimbang generasi kita. Sesuatu yang kita tidak pernah temui di zaman sekarang ada. Orang suka sama laki-laki ada, sama-sama perempuannya ada. Bukan nggak ada di Lombok, ada perkumpulannya tersebut. Bahkan begitu kami didatangi sama seorang murid kami pada saat tersebut sudah hilang lama, gantengnya minta ampun. Begitu 4 bulan dia datang kepada kami, rambutnya gondrong pirang. Begitu dia datang kepada kami, dia katakan, Habib, saya mau curhat. Oh, silakan curhat di pondok kami. Curhat di sana, kebetulan santri lagi pada pulang.
Saya lagi berdua sama dia di aula, sepi, gak ada orang. Begitu dia curhat mengatakan apa? Oh, saya ini suka sama laki. Takutlah saya juga laki. Maka saya katakan mundur dikit. Saya suka sama apa? Sejak kapan? Saya bilang, udah lama. Begitu saya di lampu merah, ada laki dan perempuan boncengan, saya tak lihat tuh perempuan lakinya, saya lihat. Sebenarnya dia laki suka sama apa? Laki. Zaman sekarang seperti itu. Banyak orang ketika dia sudah menjadi fakir, menjadi pelaku, lalu memberikan maf'ul, menjadi yaitu penderita kepada orang lain, nanti penderitanya itu menjadi pelaku. Penyakit ini, moga-moga di Gunung Salib gak ada seperti itu. Amin ya Rabbal. Suka sesama dia. Dia mau tanya ibu-ibu, suka sama laki atau tidak? Suka sama laki atau tidak? Oh, berarti masih normal. Yang penting jangan suka sama perempuan. Maka sebelum kami tutup, ibu-ibu, mari pegang tangan teman di samping. Semua pegang tangan teman di sampingnya dulu. Semua bapak-bapak ibu semua pegang tangannya. Sebelum kita tutup pengajian, sudah pegang. Adik-adik pegang tangan teman di sampingnya. Hati-hati ibunya, jangan cincin sampai hilang. Cincin orang jangan hilang. Pegang cincin orang diambil. Jelas? Sudah pegang. Ini sebelum kita ngamalkan tuh hadisnya Rasul, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kedua pesan saya, jangan lepas ke tangan. Pandang wajah teman kita di samping tuh, lihat wajahnya. Jangan tanya giginya dari mana. Pandang wajahnya, ibu pegang-pegang. Jelas? Ucapkan apa yang saya ucapkan. Ini uhibbuki lillah. Ini uhibbuki lillah. Ini uhibbuki lillah. Saya mencintaimu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.